Indonesia merupakan negara maritim yang sejak zaman dahulu sangat membutuhkan adanya transportasi laut. Untuk perbedaan transportasi laut zaman dahulu dan zaman sekarang adalah terletak pada teknologi yang diterapkan pada transportasi tersebut. Pada zaman ini, transportasi laut sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Namun, seberapa penting sih transportasi laut bagi Indonesia itu sendiri? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut ini. Surabaya, kota yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini, terkenal dengan kesibukannya yang legendaris pada masa lampau. Hiruk-pikuk Surabaya saat itu tidak terjadi begitu saja, melainkan karena letaknya yang strategis berhadapan langsung dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Ia menghubungkan wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah sekaligus Timur. Hal ini juga membuat peran Surabaya dalam perdagangan rempah sangatlah penting. Pada abad ke-14, sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibangun pasca kedatangan Belanda, Surabaya sudah memiliki pelabuhan utama yang menjadi jantung perdagangan kota Surabaya, yaitu Pelabuhan Rakyat Kalimas. Pada masa itu, minimnya akses parit menuju kota Surabaya membuat kapal-kapal besar terpaksa menepi ke wilayah selat terdekat dari Surabaya, yaitu Selat Madura. Kemudian tongkang dan kapal-kapal kecil akan meneruskan muatan mencapai pelabuhan utama Surabaya dengan menelusuri Sungai Kalimas. Pada tahun 1920, ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pembaruan, menjadi tak mengherankan mulai terlihat kanal-kanal seperti yang banyak kita temukan di negeri kincir angin. Jejak lain yang bisa kita temui adalah adanya jembatan Petekan, yaitu sebuah jembatan lipat otomatis di atas Sungai Kalimas yang juga dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Jembatan ini tergolong istimewa karena fungsinya yang dapat dibuka dan ditutup ketika ada kapal berukuran besar lewat dari Laut Jawa menuju Jembatan Merah atau Roodebrug hingga Mojokerto. Selain itu, keberadaan Menara Syah Bandar setinggi 10 meter juga menjadi penanda pentingnya pelabuhan rakyat Kalimas pada masa itu, terutama bagi penguasa lantaran menjadi pusat pertemuan banyak budaya yang dibawa para pedagang. Tapi, apakah kalian tahu tentang ICT itu sendiri? ICT merupakan singkatan dari Information Communication and Technology, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, teknologi merupakan suatu metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau disebut juga ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan informasi menurut KBBI adalah penyampaian, penerangan, kabar atau berita tentang suatu. Yang terakhir adalah komunikasi menurut KBBI adalah penyampaian dan penerimaan informasi. Jadi bisa disimpulkan, pengertian dari TIK itu sendiri adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. Apakah ICT itu penting untuk perkembangan teknologi? Jawabannya, ya, sangat penting. Karena banyaknya perkembangan teknologi yang ada pada zaman ini. Dengan ICT, kita bisa menyatukan beberapa teknologi yang berkembang menjadi suatu teknologi yang baru. Itu menjadikan perkembangan teknologi menjadi lebih cepat. Juga karena manusia pada zaman sekarang sangat bergantung pada internet dan juga pada perangkat elektronik. Tapi, emang apa sih keterkaitan transportasi laut dengan ICT ini? Untuk lebih jelasnya, kita bisa saksikan video berikut ini.
video tersebut, kita menyaksikan bagaimana kondisi Pelabuhan Tanjung Perak pada zaman dahulu, di mana pengimplementasian teknologi belum diterapkan pada Pelabuhan Tanjung Perak. Memang karena pada zaman tersebut, teknologi yang ada belum secanggih sekarang. Memang seberapa besar sih teknologi bisa membuat perubahan pada transportasi laut? Mari kita lihat bagaimana kondisi Pelabuhan Tanjung Perak setelah menerapkan teknologi-teknologi yang ada pada zaman ini.
laut, ada beberapa teknologi yang bisa diimplementasikan. Contohnya pada pelabuhan, ada teknologi AGS, yaitu bisa disebut juga Autogate System. Autogate System merupakan sistem yang bisa mengotomatisasi penggunaan jasa yang akan keluar atau masuk pada area pelabuhan, yang datanya akan terekam secara otomatis oleh sistem tanpa perlu mengantri. Ada juga teknologi Indonesia PortNet atau biasa juga disebut INA-PortNet. INA-PortNet merupakan sistem tunggal berbasis web yang mengintegrasikan sistem informasi ke pelabuhan yang melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait. Di Indonesia, teknologi-teknologi tersebut sudah banyak diimplementasikan di beberapa pelabuhan di Indonesia tentunya. Untuk kalian bisa melihat lebih detail dan lebih dekat bagaimana pengimplementasian teknologi tersebut pada pelabuhan, mari kita lihat pada video berikut ini, yaitu video yang menampilkan implementasi teknologi pada Terminal Umum Batu Ampar. Setelah mendengar penjelasan dari saya dan melihat video-video yang sudah ditampilkan, kalian bisa menyimpulkan sendiri seberapa penting sih teknologi ini dalam kemajuan transportasi, khususnya pada transportasi laut. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.